Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihil azim amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihil azim amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena dengan kita bersholawat, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita semuanya diberikan rezeki oleh Allah banyak, makanan yang halal dan minuman yang halal, semuanya ada banyak. Tetapi kadang-kadang kita itu aneh, makanan yang halal saja banyak tetapi malah mencari-cari yang haram. Contohnya apa? Minum-minuman ciu, minum-minuman yang memabukkan, baunya nggak enak tapi tetap diminum. Ya, baunya itu seperti kencingnya onta, kencingnya kambing, ya. Tetapi masih saja diminum oleh orang-orang. Dari yang harganya murah sampai yang harganya mahal, tetap saja dicari. Malahan justru yang paling mahal dicari-cari. Nah, Allah itu sudah mengingatkan kepada kita. Ya, di dalam kaidah fikih dijelaskan kullu muskirin haramun, ya, qaliluhu au kathiruhu. Setiap sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Ya. Minum-minuman arak, ciu, whisky, bir, itu semuanya haram. Entah itu namanya diganti-ganti, tetap saja haram. Ustadz, saya bertanya Ustadz, saya kan cuma minum sedikit. Yaitu tadi, qaliluhu au kathiruhu haramun. Sedikit atau banyak, setetes saja itu haram. Apalagi banyak. Nah, ini mengandung dosa. Ustadz, ini sudah dicampur sama air mineral, sudah dicampur sama air jeruk, sehingga kalau dicampur sama air jeruk baunya tidak menyengat, nggak terlalu memabukkan. Sama saja, dicampur atau tidak dicampur, tetap itu adalah minuman yang haram. Ya. Diterangkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada 10 macam manusia yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala tentang arak ini, tentang minuman yang haram ini. Yang pertama, peminumnya. Sudah pasti orang yang minum, ya, sehingga ciu, bir itu masuk ke dalam tubuhnya, itu adalah haram, dosa, akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyelenggara pestanya atau penjamu ciu, arak. Yang ketiga, pembawa dan yang dibawakan. Yang keempat, orang yang jualan atau pedagangnya. Yang kelima, dagangannya. Jualannya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah penjualnya atau tokonya. Dulu ada sebuah minimarket yang menjual ciu, kemudian digeruduk atau di sweeping oleh suatu ormas. Kemudian akhirnya mereka tidak jualan lagi. Nah, sebenarnya keuntungannya nggak seberapa, tapi karena menjual barang-barang haram, terjadi masalah. Yang tadinya untung gede gara-gara minuman haram ini, yang sebotol 2 botol
per toko, akhirnya di sweeping dan membuat kerugian. Lebih baik nggak usah menjual yang seperti itu. Yang keenam tadi tokonya, yang ketujuh adalah pembelinya. Udah pasti beli saja ya sudah dilarang. Yang kedelapan pemerasnya. Nah, orang yang itu kan yang namanya arak, yang mana namanya bir, itu terbuat dari anggur. Nah, itu perasannya itu ya, pemerasnya yang meres. Nah, kemudian yang 9 bos atau majikan. Ya, majikannya juga kecipratan dosanya. Yang ke-10 adalah petani arak ya, atau petani dari buah-buahan itu yang bertujuan untuk membuat minuman yang memabukkan. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, ditegaskan oleh Ibnu Mas'ud. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, Allah pun berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90, yang mana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, dan judi, wal angsobu, lan sesajen, wal aslamu, dan berhala-berhala, itu rijun, perbuatan keji, min amali syaitani, dari perbuatan setan. Fastanibuhu, maka jauhilah siapa kamu akan khamr, wal maisir, wal angsob, wal azlam, la'allakum, supaya kamu sekalian itu tuflihuna, beruntung siapa kamu sekalian. Allah mengingatkan kita saudara-saudara di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Kita disuruh langsung oleh Allah untuk menjauhi yang namanya arak, yang namanya judi, yang namanya mengundi nasib dan berhala. Karena itu adalah semuanya perbuatan-perbuatan setan. Banyak yang biasanya kalau orang yang minum arak ini, minuman yang memabukkan ini, ya temannya judi, dia pasang togel sambil pasang nomor ya. Kalau sudah minum pasti dia memabukkan ya. Orang yang mabuk baunya naudzubillah syaitan ya. Kalau sudah mabuk ya tidak bisa mikir mana yang benar, mana yang tidak. Akhirnya apa? Dia memperkosa orang. Ya, naudzubillah min dzalik. Ada wanita lewat, dia diperkosa. Setelah diperkosa, ketakutan karena terpengaruh minuman tadi, akhirnya dia membunuh. Naudzubillah min dzalik. Terjadilah perbuatan keji lainnya. Memperkosa, setelah memperkosa, membunuh. Kemudian dia kabur, gak lama kemudian ketangkep. Akhirnya banyak kejadian-kejadian yang setelah minum arak ini ya, kejadian yang perbuatan kecil lainnya menyusul. Nah, seperti halnya kemarin seorang oknum polisi setelah meminum minuman ciu, dia apa ya, secara membabi buta menembak ya, para konsumen lainnya yang di toko bar itu. Akhirnya apa? Salah seorang karyawan, ya ada 3 orang yang mati terbunuh karena tertembak. Nah, ini kan sangat merugikan karena pengaruh minuman tadi. Dia membawa pistol, akhirnya tertembak tuh orang. Nah, emosi, gak terkontrol lah. Makanya mari kita jauhi sahabat-sahabat sekalian minuman-minuman yang memabukkan. Ingatkan anak kita, ingatkan keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita
Jangan sampai meminum sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah jelas-jelas di Al-Qur'an diharamkan. Dan jangan sampai karena keinginan kita supaya untung banyak, kita jualan arak, ya Allah. Kita jualan apa tuh namanya? Bir. Kalau bir peletok nggak apa-apa. Wah, apa itu bir peletok? Bir peletok itu namanya bir, tapi dalamnya itu jahe. Itu ada di daerah Betawi di Jakarta. Namanya bir peletok. Ya. Itu bagus untuk tubuh, tapi kalau bir yang memabukkan, ya, jadi sudah jelas-jelas itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya, tapi Nabi Muhammad memperingatkan kepada kita untuk menjauhi itu. Nah, diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar berkata, orang yang meminum minuman arak tadi, dia kelak di akhirat mukanya akan hitam, biru, lidahnya keluar sampai dada, mengalirkan air liur dan baunya sangat tidak enak, serta lidah keluar, ya, baunya tidak enak, bau bacin, dan orang yang melihat ketika di akhirat nanti akan jijik melihatnya. Demikian kelak para peminum arak di akhirat, di hari kebangkitan. Kita pun sebagai umat muslim dilarang, diharamkan untuk salam kepadanya sekalipun sakit. Dilarang untuk jangan mendekati atau mengunjunginya. Dan jika mati jangan disolati. Naudzubillah min dzalik. Itu diriwayatkan oleh Umar. Dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminum arak di dunia, jangan harap di akhirat kelak nanti, ya, meminum arak, ya, yang halal di akhirat. Oh, di akhirat juga ada arak, tapi tentunya berbeda dengan yang ada di dunia. Kalau di dunia memabukkan, di akhirat tidak, tetapi kenikmatannya sangat luar biasa. Itu Nabi sudah memperingatkan. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, pernah suatu ketika mengalami, ya, saya mengalami, ya, tetangga dari bapak saya itu dia seorang supir bajai. Setiap hari minumnya di kantong plastik. Nah, jadi orang sekarang itu pinter minum arak supaya nggak ketahuan, ya, anak-anak muda itu dimasukin ke dalam plastik es, kasih sedotan sehingga tidak ketahuan bahwa itu arak, padahal itu ciu. Setiap hari minum seperti itu, ya, pagi, siang, sore, malam. Naudzubillah min dzalik. Dan pada ujung akhirnya, akhir hayatnya, apa yang terjadi? Ya, dia mati secara cepat. Organ dalamnya busuk dan bau bangkai, padahal baru meninggal. Ya. Baunya sangat tidak enak. Karena apa tadi? Organ tubuhnya itu, ya, sudah dialiri air arak setiap hari lagi. Nah, naudzubillah min dzalik. Mari kita jauhi, ya, minuman ini, dan semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.